Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Insyaallah ta'ala kajian kita di pagi hari ini setelah sholat subuh pada tanggal 2 Dzulhijjah 1446 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 29 Mei 2025 akan mengkaji kitab Babul Adhahi dari kitab Syarah Bulughul Maram yang ditulis oleh Syekh Taufik Al-Ba'dani dengan judul Ibhajul Kiram, sebagai bentuk untuk pembengkalan bagi kita semua dalam rangka menyambut Idul Adha, karena kitab yang sebelumnya yaitu kitab Syarah Nasihati li Talabatil Ilmi karya Syekh Muqbil yang disyarah oleh Syekh Adil Al-Wadi'i hafizahullah ta'ala telah selesai di pagi hari tanggal 1 Dzulhijjah. Maka pada hari ini sampai dengan Idul Adha insyaallah ta'ala kita memanfaatkan waktu untuk membaca, menghatamkan kitab Babul Adhahi dari Syarah Bulughul Maram karya beliau ini. Cuman terdiri dari sekitar beberapa halaman kalau di buku yang punya anak ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 11 lembar ya, 11 lembar. Insyaallah cukup waktunya untuk mengkaji buku ini. Kita baca. Qala Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, Babul Adhahi. Bab Al-Adhahi. Al-Adhahi kalau diterjemahkan bahasa kita Indonesia artinya hewan-hewan kurban. Al-Adhahi jam'u udhiyah. Adhahi adalah jamak dari udhiyah. Wa summiyat bidzalika li'annaha tuzbahu fi Idil Adha. Dia disebut dengan udhiyah. Jadi hewan-hewan korban tersebut disebut dengan udhiyah dikarenakan hewan-hewan tadi disembelih pada Idul Adha. Disebut udha atau udhiyah dikarenakan hewan tersebut disembelih pada Idul Adha. Dan juga udhiyah juga disebutkan oleh para ulama diambil dari makna duha ya, karena disembelih pada waktu duha di Idul Adha. Kita baca hadis. Wa an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yudhahi bi kabshain amlahain aqranain wa yusammi wa yukabbiru wa yadha'u rijlahu ala sifahihima wa fi lafdhin zabahahuma biyadihi, muttafaqun alaih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahwasannya Nabi SAW dulu berkorban dengan 2 ekor kambing yang amlahain.
yang bagus. Disebutkan oleh para ulama makna tafsir dari amlahain, yaitu hewan yang al-bayad wa yukhalituhu as-sawad, kambing putih namun ada campuran warna-warna hitam. Aqranain, aqran bertanduk. Wa yusammi wa yukabbir, beliau baca bismillah, beliau bertakbir, dan beliau meletakkan kakinya pada bagian sisi leher hewan tadi ketika ingin menyembelih. Jadi beliau, Nabi SAW meletakkan kaki beliau atau menekannya lah ya, ketika hewan dibaringkan beliau tekan dengan kaki beliau supaya tidak gerak di bagian leher. Disebutkan dalam lafaz, suatu lafaz disebutkan zabahahuma biyadihi, beliau menyembelihnya dengan tangan beliau sendiri. Muttafaqun alaih. Wa fi lafdzin saminain, disebutkan dalam suatu lafaz saminain, gemuk kambing tersebut. Wali Abi Awana fi sahihi saminaini, disebutkan dalam riwayat Abu Awana saminain. Samin artinya apa? Mahal ya. Bil musallasa badal sin, dengan musallasa itu sa ya, yang ada titik 3 sebagai pengganti dari sin, bukan saminain tapi saminain. Kalau saminain dengan sin artinya gemuk, kalau saminain artinya mahal. Wa fi lafdzin li muslimin wa yaqul bismillahi Allahu akbar, disebutkan dalam lafaz Muslim Rasul membaca bismillahi Allahu akbar. Ya kaidah ya istilahnya, kalau kita di Palembang menyebutnya apa? Ada ruko ada rego. Gemuk ya pasti mahal ya. Kita baca keterangan dalam hadis ini. Takhrijul hadis. Hadis Anas bin Malik rawahul Bukhari wa Muslim ya. Wa qauluhu wa fi lafdzin saminain rawahul Bukhari mu'allaqan. Adapun lafaz saminain itu riwayat Bukhari secara mu'allaq. Wa qauluhu li Abi Awana fi sahihi saminain al-mawjud fi sahih saminaini. Adapun pernyataan Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan pada riwayat Abu Awana disebutkan saminain. Itu kata Al-Hafidz. Namun yang ada pada Sahih Abu Awana, justru dengan lafaz saminain dengan sin. Faham? Terus gimana kayak gini? Wallahu alam, imma khata' waham min Al-Hafidz Ibnu Hajar wa imma Al-Hafidz Ibnu Hajar wajada nuskhatan min Sahih Ibn Abi Awana, ini dengan lafaz saminain bisa. Wallahu alam. Fiqhul hadis, fikih hadis ini. Al-mas'alatul ula mimma takunul udhiyah wal afdalu minha. Dari hewan yang bagaimana kurban tersebut dan apa yang paling afdol dari hewan kurban tadi. Dari jenis apa hewan kurban itu dan apa hewan yang paling afdol. Kalau antum ingin berkorban, apa jenis hewan yang bisa dikorbankan dan apa hewan yang paling afdol untuk dikorbankan? Kata beliau, amatul ulama ala annaha takunu min bahimatil an'am wahyal ibil wal baqar wal ghanam wala takunu min ghairiha. Mayoritas para ulama mengatakan hewan korban itu harus berasal dari jenis bahimatul an'am. Nah, bahimatul an'am adalah onta, sapi, dan kambing. Onta dengan berbagai macam jenis onta, sapi dengan berbagai macam jenis sapinya, kambing dengan berbagai macam jenis kambingnya. Wala takunu min ghairiha, dan tidak bisa dari selain 3 jenis ini tadi.
Kata para ulama, termasuk jenis sapi adalah jamus. Ma makna jamus? Kerbau. Ghanam itu kambing, mencakup kambing kacang, kambing padi, kambing etawa, kambing domba, dan yang semisalnya. Itu semua masuk jenis kambing. Namun yang tidak dibolehkan adalah kambing hutan. Demikian juga sapi hutan. Banteng tidak bisa dikorbankan. Kuda tidak bisa dikorbankan. Zebra tidak bisa dikorbankan. Jerapah tidak bisa dikorbankan. Kijang, rusa tidak bisa dikorbankan. Wadah, jelas ya? Faqad qala Allah Subhanahu wa ta'ala wa likulli ummatin ja'alna mansakan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sungguh kata Allah, kami telah tetapkan untuk setiap umat itu ada mansakan. Disebutkan di sebagian tafsir makna mansakan ay mazbahan, sembelihan. Sebagian tafsir ya, Anda katakan sebagian tafsir salaf. Karena ada yang menafsirkan mansakan itu maknanya nusuk, maknanya ini dan berbagai macam. Namun ada yang menafsirkannya mansakan ay mazbahan, sembelihan. Anda melihat di kitab tafsir itu sudah Anda cek, memang banyak versi dalam memahami atau menerjemahkan, menafsirkan ayat walikulli ummatin ja'alna mansakan. Liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang Allah rezekikan kepada mereka berupa bahimatul an'am. Pada lafaz bahimatul an'am disebutkan di tafsir, di buku-buku tafsir, al-ibil wal baqar wal ghanam. Lafaz bahimatul an'am mencakup al-ibil wal baqar wal ghanam. Itu ada di kalangan salaf as-saleh, bahkan di kalangan orang-orang Arab Badui di zaman dahulu, mereka menyebutnya bahimatul an'am itu mencakup al-ibil wal baqar wal ghanam. Antum bisa lihat di kitab-kitab tafsir. Anda sudah cek juga seperti itu tafsirnya. Nanti ada kalamnya salaf, fulan mengatakan begini, fulan mengatakan begini. Semuanya mengatakan bahimatul an'am. Kemudian wala yu'lam fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa tadhiyatu min bahimatil an'am. Dan tidak dikenal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali berkorban dengan bahimatul an'am. Tidak dikenal ada yang korban dengan rusa, tidak dikenal ada yang berkorban dengan jerapah, tidak dikenal ada yang berkorban dengan ayam atau bebek atau angsa. Yang ma'ruf di kalangan sahabat di zaman Nabi SAW, mereka berkorban dengan bahimatul an'am. Sehingga berkorban dengan bahimatul an'am, al-ibil wal baqar wal ghanam, merupakan tafsir dari penerapan firman Allah Azza wa Jalla min bahimatil an'am, dan juga merupakan af'al an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi fi zamanihi, ya, merupakan perbuatan Rasul dan para sahabat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud mengatakan apa? Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Aqama an-nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah 10 sinin yudhahi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di kota Madinah selama 10 tahun, beliau senantiasa berkurban. Wal afdal inda jumhur al ulama, hewan yang paling afdal menurut jumhur at-tadhiyah bil ibil, thumma bil baqar, thumma bil ghanam. Jumhur mengatakan yang afdal kalau berkorban itu dengan onta, kemudian dengan sapi, kemudian dengan kambing. Ini ma'ruf di buku-buku fikih yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan urutan hewan korban yang paling afdal, yaitu al-ibil liwahid, summa al-baqar liwahid, summa al-ghanam liwahidin. Onta untuk satu orang, sapi untuk satu orang, dan kambing untuk satu orang. Ya. Jelas?
Li'annal budun ay al-ibil aktsaru samanan wa lahman wa naf'an. Kenapa dikatakan berkorban dengan onta lebih afdol? Karena berkorban dengan onta itu lebih banyak biayanya, lebih mahal kan, lebih banyak dagingnya, dan lebih bermanfaat. Banyak pembagiannya. Kalau di Yaman onta 25 juta dapat, ya, 25 juta dapat. Fakanatil ahaq bitaqdim, sehingga onta lebih layak untuk didahulukan. Wali annal ajr wa taqarrub bil ibil a'zam, dan juga pahala serta taqarrub dengan onta itu jauh lebih afdol. Summal baqarah summal ghanam, kemudian sapi, kemudian kambing. Apa dalilnya? Disebutkan hadis fa fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi huduril jum'ati. Disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang kisah hadirnya orang untuk sholat Jumat. Nah, kalau antum datang sholat Jumat itu, upayakan datang lebih awal. Jangan mau khutbah baru antum turun. Datang lebih awal. Kalau antum datang lebih awal, dikatakan oleh Nabi SAW, man igtasala yaumal jum'ati ghuslal janabah, siapa yang mandi di hari Jumat seperti mandi janabah, summa raha, kemudian dia berangkat, faka'annama qarraba badanatan, seakan-akan dia berkorban dengan badana, dengan onta. Waman raha fis sa'ati tsaniyah, barang siapa yang berangkat pada waktu yang kedua, faka'annama qarraba baqaratan, seakan-akan dia berkorban dengan baqarah, dengan sapi. Waman raha fis sa'ati tsalitsah, barang siapa yang datang pada waktu yang ketiga, faka'annama qarraba kabshan aqran, seakan-akan dia berkorban dengan kabshan aqran, dengan kambing yang bertanduk. Waman raha fis sa'ati rabi'ah, faka'annama qarraba dajajatan, siapa yang datang pada waktu yang keempat, seakan-akan dia berkorban dengan ayam, ya. Wa man raha fis sa'atil khamisah faka'annama qarraba baydatan, yang datang pada waktu yang kelima seakan-akan dia berkorban dengan telur. Nah, kemudian dalam hadis ini para jamaah, ya ikhwan, dibahas oleh para ulama kapan mulainya waktu yang pertama ini tadi. Ya. Kapan mulainya waktu yang pertama ini tadi? Coba Anda cek dulu ya. Ada singkat Anda sempat Anda simpan, tapi masih tidak di HP. Dimulainya dari pagi hari, ya, saatul ula itu dimulai di pagi hari. Apa pagi hari? Kalau pagi hari itu berarti lumayan ya. Antum datang as-sa'a, kalau tidak salah anak simpan. Ini kalau ada faedah-faedah kayak gitu anak simpan. Kemarin dapat dari Syekh Muhammad Umar Bazmul. Nah, kayaknya tidak tersimpan. Sa'a ula. Enggak tersimpan, nanti Anda cari dulu. Jadi 12 hari. Nah, 12 hari itu dimulai sa'atul ula atau dimulai dari pagi hari. Ya, kayak gini antum udah berangkat. Jadi ada namanya dia tuh. Sa'atul ula namanya ini, sa'atul tsaniyah ini, saat 3 ini, terus sampai itu dalam ketika mereka membagi hari itu ada contohnya kayak pagi itu apa namanya dalam bahasa Arab? Goda atau apa? Gudua kalau enggak salah. Nah, itu nanti ada nama. Nanti naik isyraq, nanti naik ini, naik ini sampai ke terbenam matahari 12 itu tadi. Nah, memang ada 12 itu. Anak simpan, nanti anak cari dulu. Nah, itu yang mereka maksudnya
Sa'atul ula, sa'at tsaniyah, tsalitsah, rabi'ah. Intinya dimulai dari pagi untuk dapat yang ini tadi. Nah, kalau wallahu alam ya, itu yang Anda dapat faedah. Enggak tahu kalau ada keterangan para ulama ahli fikih yang lain. Apakah dihitung siapa yang pertama kali datang? Nah, sampai sebelum terbenam matahari itu kan kita cuma tahunya kan, karena kalau pelajaran nahu kan ada masa, gudua, ya enggak? Duha. Nah, itu tadi. Nah, itu kok nama-nama waktu. Kemudian, nah sisi pendalilan dari hadis ini disebutkan di sini orang yang datang di waktu yang pertama pada hari Jumat itu seakan-akan berkorban dengan onta, menunjukkan onta jauh lebih afdol dibandingkan sapi, karena orang yang datang pada waktu kedua baru dapat sapi. Wal udhiyah bil ghanam afdal min syarakin fi badanatin au baqaratin. Wal udhiyah bil ghanam, berkorban dengan kambing jauh lebih afdol dibandingkan berserikat pada badana atau min syarkin fi badanatin au baqarah, berserikat pada onta atau sapi. Nah, di sini alasannya ikhwan, ini yang penting ya. Kadang sebagian orang kurang memahami dalam bab ini. Ya. Li'anna iraqatad dam maqsudatun fil udhiyah. Nah, ini yang antum garis bawahi. Ya. Tujuan korban itu daging atau taqarrub ibadahnya. Apa deh? Taqarrub. Gimana ayat Al-Qur'an? La yanalallahu luhumuha wala dima'uha. Kata Allah Azza wa Jalla, la yanalallahu luhumuha walaki yanaluhut taqwa minkum. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat ini Al-Hajj ayat ke-37 ya. Kata Allah Azza wa Jalla, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah itu bukan darahnya, bukan pula dagingnya, tapi yang sampai kepada Allah apa? Takwa. Maksudnya apa? Keikhlasan ibadah tersebut. Nah, tujuan dari berkorban ya ikhwan, at-taqarrub ilallah bi iraqatid dam, mendekatkan diri kepada Allah dengan iraqatud dam. Difahami? Nah, bukan banyaknya daging. Memang kalau 7 kambing dibandingkan dengan 1 sapi, misalkan kita beli kambing harga 3 juta, dikumpulkan 7 kambing itu tadi, beli sapi harga 20 juta, itu beda, pasti besar sapi dan banyak daging sapi kan. Memang seperti itu. Tapi bentuknya gini, satu sembelian itu dianggap satu taqarrub ibadah. Difahami? Berarti kalau ada 7 kambing yang disembeli, berarti ada berapa jenis ibadah? Ada 7 kan taqarrubnya antum. Difahami? Nah, ketika antum nyembeli 1 sapi, berarti taqarrub ibadahnya cuma 1. Difahami? Di situ bentuknya tadi. Jadi semakin banyak hewan yang disembeli, berarti semakin banyak di muka bumi ini tadi ibadah yang dilakukan kepada Allah Azza wa Jalla. Faham antum deh? Nyambung? Jelas ya? Seperti itu tadi. Jadi satu sembelihan itu adalah merupakan satu ibadah. Ketika ada 7 kali nyembelih, berarti ada 7 ibadah. Kalau satu sapi itu dianggap satu ibadah. Difahami? Itu bentuk perbedaannya tadi. Wal munfarid bisyah yataqarrab bi iraqatiha kulliha. Nah, ini lihat. Orang yang bersendirian nyembeli kambing, dia bertaqarrub dengan menumpahkan darah tadi, dengan mengalirkan darah tersebut kulliha, semuanya. Nah, ketika misalkan dokter Vicky, antum berkorban kambing, antum sembelih kambing antum 1 ini tadi,
berarti antum taqarrub kepada Allah, murni darah yang tertumpahkan tadi adalah darah yang antum taqarrub kepada Allah, semuanya milik antum. Namun ketika antum bersyirikat, berarti satu darah yang tertumpahkan itu punya 7 orang. Faham? Wali anna hadza fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga ini karena perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faqad dzakara Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yudhi bi kabsyain. Anas bin Malik menyebutkan bahwasanya Rasul berkorban dengan 2 kambing. Nah, ini diantara dalil yang disebutkan oleh para ulama, ya. Alasan mereka kenapa kambing lebih afdol? Kenapa kambing lebih afdol? Alasan mereka karena Nabi SAW berkorban dengan kambing, dan tidaklah Nabi SAW memilih hewan kambing, melainkan pasti yang lebih afdol. Difahami? Itu diantara alasan mereka yang mengatakan kambing lebih afdol dibandingkan sapi bersyirikat, karena Nabi SAW memilih kambing. Berdasarkan hadis Anas, Rasul berkorban dengan kambing tersebut. Jelas? Wa hadza huwa sahih, dan ini pendapat yang sahih. Jadi kesimpulannya ikhwan, kalau diurutkan yang afdol adalah onta untuk 1 orang, kemudian sapi untuk 1 orang, kemudian kambing untuk 1 orang dan keluarganya, kemudian onta bersyirikat. Nah, bersyirikatnya ini tadi nanti disebutkan di Syarah Bulughul Maram, apakah 10 atau ke 7? Apakah boleh 10 orang? Terjadi khilaf, ya. Karena berkaitan dengan hadis itu sahih atau tidak yang menyebutkan asyarah. Untuk sapi berapa? Maksimal 7. Al-mas'alatu tsaniyah, as-sifatul mustahabbah fil udhiyah. Sifat yang disunnahkan ada pada hewan korban. Nah, ketika antum berkorban, apa sih sifat yang paling afdol pada hewan korban? Ajma'al ulama ala istihbabis samin fil udhiyah. Para ulama sepakat akan disunnahkannya mengorbankan hewan yang gemuk pada hewan korban. Itu ma'ruf di kalangan sahabat, ya. Wa kanu yusamminuna al-udhiyah. Dulu mereka biasa menggemukkan hewan-hewan korban, biasa. Li'anna al-maqsud minha al-laham was-samin aktsar lahman. Dikarenakan yang dimaksudkan dari hewan korban tersebut adalah daging, sehingga hewan yang gemuk itu lebih banyak dagingnya tadi, ya. Mereka mengatakan sunnahnya apa? Yang gemuk, karena tujuan untuk dikorbankan tadi juga diantaranya apa? Daging. Karena daging tadi kalau makin gemuk makin banyak pembagiannya tadi. Yang kedua, wadzakaru minha afdalu minal unsa 'ala sahih min aqwalil ulama. Yang kedua, az-zakar yang jantan jauh lebih afdol dibandingkan yang betina, menurut pendapat yang sahih dari aqwal ulama. Kambing jantan, sapi jantan, onta jantan itu lebih afdol. Wa huwa madzhabul malikiyah wal asah inda syafi'iyah wa riwayatun lil hanabilah. Itu pendapat Malikiyah, pendapat yang sahih dari mazhab Syafi'iyah, dan juga salah satu pendapat dari mazhab Hanbali. Faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yudhi bil kibash. Dulu Nabi SAW berkorban dengan kibas. Kibas yang dimaksud di sini adalah kambing jantan. Nah, disebutkan pada suatu riwayat, ada riwayat yang dihasankan oleh sebagian para ulama, walaupun sebagian yang lain mengatakan hadis tersebut ada kelemahan. Disebutkan dalam suatu riwayat, Nabi SAW yudhi bi kabsyain amlahain aqranain mauju'ain. Mauju itu yang dikebiri. Ketika disebutkan mauju'ain yang dikebiri, jangan main-main. Disebutkan mauju'ain dikebiri berarti dia jantan. Karena kalau bukan jantan tak mungkin bisa dikebiri. Seperti itu tadi. Nah, para ulama mengatakan kambing yang dikebiri itu lebih cepat gemuknya. Benar Abu Zain? Ya. Kambing yang dikebiri gemuk dia.
Coba kita beli anak kambing, kaget kita beli anak kambing dulu, kita coba potong. Bisa untuk motongnya, cak mana motongnya? Bikholi suruhnya motong, apa dokter Vicky kayak suruh jahit. Diikat, lama-lama putus dia. Sakit dia, diikat. Kalau kaget tak gemuk dia. Yo, kalau kambing diikat, lama putusnya. Bolehlah, katanya seperti itu. Kalau kita ada orang jual anak kambing, kita beli anak kambing. Kita coba nian. Apa gemuk nian? Ya. Wal masyhur 'indal Hanabila annahuma sawa wal afdal bihasabis saman wan nafa. Ya. Yang masyhur dari mazhab Hanbali sama sajalah mau jantan mau betina. Namun yang afdal, ya kata Syekh Taufik, yang afdal sesuai dengan gemuknya dan manfaatnya. Kalau ternyata kata Syekh Taufik ini tadi, kalau ternyata betina itu lebih gemuk dibandingkan jantan, maka enak kak korban kambing betina. Ada kambing betina gemuk, kambing jantan tulangnya kelihatan gitu. Maka yang afdal betina katanya. Ringkasnya, kalau ada jantan yang gemuk itu lebih afdal. Nah, alasan mereka mengatakan jantan lebih afdol dibandingkan betina karena hewan yang jantan ini lebih atyab lahman, lebih enak dagingnya, ya, dibandingkan yang betina. Memang benar, ana pernah nyembeli kambing betina. Antum perhatikan kambing betina itu beda otot pahanya sama yang deh ya. Wa idza dhaha bil ghanam, kalau dia berkorban dengan kambing, fadda'nu afdol minal ma'iz, maka domba lebih afdol dibandingkan kambing kacang. Ad-dha'n itu domba, ma'iz itu kambing kacang, ya. Itu lebih afdol berkorban dengan domba. Itu disebutkan di buku-buku fikih yang mutawwalat ya ikhwan. Fan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kana yudhi bil kabsh. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkorban dengan al-kabsh. Apa kabsh? Wa huwa ad-dha'nu. Al-kabsh itu ad-dha'n. Difaham? Domba. Nah, ini faedah. Jadi kibash itu ad-dha'n. Memang betul ya ikhwan. Kalau di Tanjung daerah kami itu, Tanjung Rajo, nah, dusunnya Dr. Vicky nih, memang dusun itu nyebut domba itu kibash. Ya enggak? Pernah dengar antum Dr. Vicky menyebut? Ya, di dusun-dusunnya? Ya, Serjam. Kibas kan menyebut kan? Yang biri-biri itu kan? Kibas mereka nyebutnya kan? Kibas. Udah bahasa Arab itu. Kok bahasa dusun? Kibas. Ya memang sebagian masyarakat nyebutnya kibas. Ya, atau yang kalau di kami nyebutnya biri-biri. Pernah dengar antum? Antum lihat apa? Dusun antum? Antum dusun kota? Kota, oh kota. Antum dusun? Biri-biri pernah ada tahu istilah biri-biri? Ya sama lah kibas tadi. Domba, pokoknya kalau bukan kambing kacang itu domba. Nah, masing-masing daerah nyebutnya ada yang biri-biri. Nah, sebagian di daerah Tanjung Rajo itu, daerah Seri Jabos misalnya, mereka nyebutnya kibas. Nah, itu tadi. Itu bahasa Arab sebenarnya, ya. Wala na'lam fi hadhil afdaliyati khilafan. Dan kita tidak mengetahui pada keafdoliyahan ini adanya khilaf. Maksudnya gini, khilaf dalam bab kambing kacang sama kambing domba ini ya. Maksudnya mana yang afdol, domba ataukah kambing kacang? Nah, kata Syekh Taufik, kalau dalam bab ini tidak ada khilaf. Mereka para ulama mengatakan yang afdol domba. Jelas? Nah, biasanya agak lebih enggak tahu ya. Kalau di kita ini rata-rata orang jualnya kambing, jarang seneng domba. Nah, karena domba tuh kadang kotor, keriting-keriting, pejak orang negro. Keriting itu kan rambutnya kan. Nah, agak kurang disukai masyarakat. Padahal sebenarnya lebih murah untuk domba atau biri-biri atau kibas tadi, itu lebih murah dibandingkan kambing yang bulu halus. Wa idza dhaha bil kabsh fal afdal al amlah. Kalau dia berkorban dengan kibas,
domba, maka yang afdol yang al-amlah. Apa al-amlah? Wa huwal abyad, yaitu yang putih. Siapa? Salah seorang istri Rasul itu disifati di biografinya wa kanat malihah. Malihah itu apa? Putih. Itu tadi. Malih. Tapi kadang kalau di Yaman kita nyebutnya malih itu enak lah. Kif, ta'muhu malih. Nah, malih. Kalau Syekh bilang malih, itu enak, bagus lah. Elok lah bahasa kitanya gitu. Malih. Wa qad yakunu fihi ba'dus sawad. Dan terkadang pada warna putihnya ini tadi ada sebagian warna hitam. Jadi yang afdol itu kambingnya putih-putih campur hitam. Ya. Kalau enggak dapat jadilah mana yang dapat. Wal aqran, bertanduk, itu yang afdol. Jadi kalau mau urutan yang afdol tadi warnanya jantan, kemudian apa? Domba, kemudian warna putih campur hitam, kemudian bertanduk, wahwa azimul qarn. Nah, al aqrannya azimul qarn, besar tanduknya. Semakin besar tanduknya semakin bagus. Nah, kalau domba Garut itu katanya memang tanduknya bagus dia, melengkung-lengkung gitu ya. Nah, seperti itu. Fahadha yadullu ala quwwatihi. Semakin besar tanduknya menunjukkan semakin kuat, jagoan, dia merasa ada tanduk. Faqad dzakara Anas menyebutkan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yudahi bi kabshain amlahain aqranain. Kata Anas, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkorban dengan 2 kambing domba kibas tadi yang amlahain putih campur hitam dan aqranain yang bertanduk. Jelas? Jadi kriterianya yang afdol jantan, kemudian dia tadi domba jenisnya, kemudian warnanya amlah putih campur hitam, kemudian bertanduk. Nah, gemuk juga. Kemudian al-mas'alatu tsalitsah at-tasmiyah wa takbir inda dzabhil udhiyah. Baca bismillah dan bertakbir ketika menyembelih hewan kurban. Ya ikhwan, buku masalah kurban ini banyak sekali. Anda udah baca beberapa PDF, banyak. Ada beberapa PDF yang karyanya orang-orang Yaman, banyak sekali. Cuman Anda lihat ratusan halaman. Ada yang sampai 170 halaman. Muwassa'. Waktu kita nih pendek, ya, pendek. Jadi kalau mau dibaca satu persatu ya kita ajarkan, waktu itu tidak mencukupi. Paling tidak tahu secara global. Yang kedua, tujuan kita kajian ini tadi untuk memurojaah kosakatanya antum. Paling tidak, subhanallah, ini untuk kitabnya Syekh Taufik Al-Ba'dani ini antum ulangi lagi, itu antum bisa ngajarkan. Terfikir kalau ada pelajaran di kampus bisa, saking mudah kosakatanya tadi. Mudah sekali. Dan tujuan kajian ini, ikhwan, anak buat kajian ini pertama untuk anak pribadi, untuk ngelatih ya kosakata bahasa Arab. Lama-lama lupa. Kalau enggak kita latih terus. Ilmu nahu juga sama. Kalau enggak kita latih terus, enggak diasah otak, istilahnya Dr. Vicky itu. Kalau enggak diasah otak, lama-lama lupa. Kemudian juga dengan kita memurojaah kosakata ini tadi akan nempel, dan juga antum akan terbiasa. Kata Syekh, tajibut tasmiyah inda dzabhil udhiyah. Wajib tasmiyah. Tasmiyah itu baca bismillah ketika menyembelih hewan kurban. Kama tajibu inda dzabhi inda kulli dzabhin wa saydin. Sebagaimana wajib baca bismillah ketika setiap kali menyembelih dan berburu. Wa alaihi jumhurul ulama kama sabaqah. Dan itu pendapat jumhur ulama sebagaimana yang telah lalu. Yang telah lalu ini antum bisa lihat, kalau antum mau lihat Dr. Vicky di halaman bukunya antum itu di halaman 243. Ya, 243 di buku yang ini itu disebutkan
tentang hukum tasmiyah. Apa hukum tasmiyah? Disebutkan di sini, ikhtalafal ulama fi hukmiha. Fa madzhabus Syafi'iyah wa riwayatun li Ahmad annaha sunnatun mustahabbah faqat. Madzhab Syafi'iyah dan salah satu pendapat dari Imam Ahmad mengatakan tasmiyah, baca bismillah ketika menyembelih, hukumnya sunnah mustahab. Faman tarakaha amdan aw sahwan la tahrum dzabihatuhu. Menurut Syafi'iyah di sini disebutkan, siapa yang meninggalkannya dengan sengaja atau lupa maka tidak haram sembelihannya. Ya. Wa yahillu al-aklu minha, halal dimakan. Itu alasan jumhur. Berdalil atau alasan Syafi'iyah. Fa fil hadits zabihatul muslim halalun dzakara ismallah 'alaiha aw lam yadhkur. Mereka berdalil dengan hadis sembelihan seorang muslim itu halal, menyebut nama Allah ataupun tidak. Ya. Juga kata Syafi'iyah, Nabi SAW mengizinkan kepada suatu kaum yang membawa daging dan tidak diketahui dia baca bismillah ataukah tidak ketika menyembelih tersebut. Nabi SAW memerintahkan apa? Ayusammi huwa indal akal wa yakul, agar baca bismillah ketika makan kemudian dimakan. Kalau seandainya syarat baca bismillah tersebut tentang keabsahan dalam menyembelih, ya, tentu ini tidak sah. Itu katanya Syafi'iyah. Namun pendapat yang lain, ya, disebutkan juga di buku ini. Di sini disebutkan mazhabuz zahiriyah, riwayat Imam Ahmad, riwayat lil Malikiyah wa qaul Ibnu Taimiyah, inna tasmiyah syartun fi dzabh. Tasmiyah adalah syarat dalam penyembelihan. Faman tarakaha amdan aw sahwan fala yahillu aklu dzabihatihi. Sehingga kata mereka, siapa yang meninggalkannya dengan sengaja atau lupa maka tidak halal sembelihan dimakan. Itu alasannya. Kemudian dibawakan dalil di sini. Jelas? Nah, Ana sempat ngecek di Bidayatul Mujtahid, ya, disebutkan ada khilaf dalam bab ini atau di buku-buku fikih yang lain. Ringkasnya, hati-hatilah. Jadi ada yang bilang wajib, tasmiyah itu wajib kalau ingat. Jadi gini, ada yang bilang tasmiyah itu baca bismillah ketika menyembelih hukumnya sunnah. Ada yang bilang wajib tasmiyah inda dzikr kalau ingat, kalau lupa tidak masalah. Jelas? Kalau yang bilang sunnah tidak baca bismillah tidak masalah. Difahami? Kan sunnah. Ada yang bilang wajib kalau ingat, kalau lupa ya namanya lupa. La tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ada yang bilang syarat. Kalau lupa tetap tidak sah. Difahami? Hati-hati intinya. Upayakan tetap membaca bismillah. Nah, itu di sini disebutkan oleh Syekh Taufik. Syekh Taufik ini lebih menguatkan, lihat kata beliau. Kata Syekh Taufik, wa madhhabul jumhur wa madhhabu jumhuril ulama anna tasmiyah syartun li halli dzabiha inda dzukran atau inda dzikran wa tasqutu fin nisyan. Mazhab jumhur, baca bismillah adalah syarat untuk halalnya sembelihan ketika ingat dan gugur kalau lupa. Difahami? Faman tarakaha nasiyan halal aklu min dzabihatihi. Siapa yang meninggalkannya karena lupa, halal sembelihan tadi. Ini juga yang mirip dikuatkan oleh Syekh Abdurrahman Al-Adani. Seingat ana seperti itu beliau menyampaikan di Dars Minhajus Salikin. Wallahu alam. Ini Syekh Taufik mengatakan wa hadza wal arjah. Kesimpulannya, baca bismillah ketika menyembelih ada 3 qaul. Qaul pertama qaul Syafi'iyah, mengatakan apa hukumnya sunnah. Mau dibaca, mau tidak, mau sengaja ditinggalkan atau tidak, intinya itu hukumnya cuma sekedar sunnah baca bismillah. Pendapat kedua apa? Mengatakan syarat yang wajib. Kalau tidak dibaca, ditinggalkan dengan sengaja atau karena lupa, maka tidak halal sembelihan. Itu pendapat yang dikuatkan Ibnu Taimiyah. Pendapat ketiga, pendapat jumhur. Kata jumhur, wajib baca bismillah, syarat dalam menyembelih kalau ingat, kalau lupa, ya lupa halal, dimaafkan.
Berdalillah mereka dengan hadis dari Ibnu Abbas, al-muslim yakfihi ismuhu fa inna siya yusammi hina yazbah falyusammi tsumma liyakul. Seorang muslim itu cukup namanya disebut muslim lah. Ya. Kalau dia lupa ketika membaca bismillah, ketika menyembelih, maka baca bismillah kemudian dia makan, tidak masalah. Nah, tapi hadis ini dhaif jiddan. Namun kata Syekh Taufik, wa sabata hadza an Ibnu Abbas. Qaul seperti ini sabit dari Ibnu Abbas, wala yu'lam lahu mukhalifun minas sahabah, dan tidak dikenali ada yang menyelisih dari kalangan sahabat. Maksudnya gini, qaul yang mengatakan baca bismillah itu wajib ketika ingat, kalau lupa dimaafkan, tetap halal sembelihan, itu merupakan qaul sahabat, yaitu Abdullah ibnu Abbas. Pendapat satu orang sahabat, la yu'lam lahu mukhalif, tidak dikenal ada yang menyelisihinya dari kalangan sahabat. Nah, menurut para ulama, kalau ada qaul sahabat, ada fi'lus sahabat, la yukhalif ad-dalil, tidak menyelisih dalil, dan la yukhalif ghairahu, tidak menyelisih sahabat yang lain, maka qaul dia tadi merupakan hujjah. Difahami menurut sebagian para ulama. Jelas ya? Seperti itu. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, dan juga alasannya di sini kata Syekh Taufik, dan juga alasannya apa? Hifadzon 'alal mal, dalam rangka jaga harta, jaga kambing tadi. Abu Sainu lupa bismillah, sapi lah mati. Wah, sapi tadi beratnya 250 kilo. Nah, tahu-tahu jamaah masjid tadi ustadznya ngomong, dah pendapat yang rojih, pendapat Ibnu Taimiyah. 250 kilo antum buangkan sapi. Sayang kan, eman-eman nih. Ya enggak? Terus antum pilih apa? Ini pernah kejadian pas ana masih mondok di Gresik dulu, di Al-Bayyinah. Ana ingat, yang nyembeli dulu ada namanya Muhammad Idris, orang Aceh. Subhanallah, beliau ini kadang kita lihat, jangan kita melihat orang itu dari awal bidayah. Ya, dia datang ke Al-Bayyinah dulu. Ya, orang nol putul lah ya, datang nol putul, orang awam, belajar mondok. Subhanallah, tapi terus dia continue mondok. Sekarang masih dia di makbar, orang udah pulang semua dia. Ada di makbar, istrinya kalah kita ikhwan, istrinya antum tahu? Yamani asli. Yamani asli. Dia udah ada di makbar itu pas ana masih di Yaman 2013 atau 2014. Sekitar dia di Yaman 2013 atau 2014. Ini udah 2025, lebih dari 10 tahun. Ya. Istrinya orang Yaman. Nah, si Idris ini tadi, Muhammad Idris ini, nah, diajak ngobrol. Aneh enggak waktu itu? Ada beberapa kawan, dia mau nyembelih. Lupa. Kambing udah mati. Yakin antum enggak? Yakin katanya. Saya enggak baca bismillah. Yang lain menyaksikan juga memang betul dia enggak baca bismillah. Akhirnya Ustadz dulu, Ustadz Afifuddin menguatkan pendapat Ibnu Taimiyah, enggak halal. Haram. Nah, ya kita kan ada dulu ada dua Ustadz, ada Ustadz Afifuddin, ada Ustadz Agus Suaidi. Ana ingatlah Ustadz Agus Suaidi itu bawa kitab sampai ke Sakan, ke asrama tuh. Jumhur. Ustadz Afif enggak ada. Tetap Ustadz katanya. Subhanallah, di Al-Bayyinah tuh ya. Tapi karena ustadznya saudaraannya, beda pandangan, beda pendapat. Iktikaf saja Ustadz Agus Suaidi, la i'tikafa illa fi thalathati masajid. Nggak ada itikaf di pondok ini tadi. Hadisnya pendapat Syekh Albani, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, sama Masjidil Aqsa. Nggak ada itikaf. Memang nggak ada dulu, nggak ada yang itikaf. Ustadznya berpendapat nggak ada itikaf. Terus kambing itu gimana? Ternyata Ustadz Agus Suaidi ini karena yang lain itu ikut pendapat Ustadz Afifuddin ya. Dulu kan anak masih santri, ikut-ikutan aja juga kan, namanya santri ngikut gitu. Tidak ada yang sependapat sama Ustadz Agus Suaidi kecuali satu orang. Kecuali satu orang. Ustadz Agus sama satu orang ikhwan. Seingat anak Abu Sapa dulu orangnya. Dia itu aja yang ngambil kambing tadi. Jadi satu kambing tuh berdua dia. Yang landu. Dipahami?
Nah, terus kalau antum lupa enggak usah banyak cerita, ya. Kuatkan baik pendapat ini tadi. Jangan disengaja deh. Berdosa antum disengaja. Jelas ya? Lanjutkan sedikit lagi. Kemudian di sini disebutkan al-mas'alatur rabi'ah. Masalah yang keempat. Kemudian ikhwan, untuk bismillah tadi kita katakan wajib. Kalau ingat, kalau lupa kita ikut jumhur saja lah ya. Wajib kalau ingat, kalau lupa dimaafkan. Wallahu akbar, untuk Allahu akbar ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Wallahu akbar hukumnya sunnah. Ada kisah, anak sempat kebaca atau dengar audio gitu di majelisnya Syekh Ibnu Utsaimin. Syekh Utsaimin menyebutkan tasmiyah wajibun wa takbir mustahabbah. Ya, itu kan adab dalam menyembelih. Sudah selesai daras, Syekh nanya, gimana cara menyembelih? Kan caranya gini kan, bismillah Allahu akbar. Kata beliau, bismillah wajibun wallahu akbar istihbaban gitu tadi. Bukan seperti itu, dia salah paham. Syekh menjelaskan seseorang menyembelih itu bismillah hukumnya wajib, Allahu akbar hukumnya sunnah. Jadi bukan antum baca bismillahi wajibun Allahu akbar mustahabun, bukan. Ya, tapi lafadznya tadi bismillahi Allahu akbar. Al-mas'alatur rabi'ah zabhu sahibil udhiyah udhiyatahu bi nafsihi. Nah, yang keempat, sahibul kurban, sahibul udhiyah, pemilik hewan korban tadi, menyembelih hewan korbannya dia dengan dirinya dia menyembelih hewan korbannya dengan sendiri. Maksudnya apa hukum orang yang berkorban tadi menyembelih hewan korban dia sendiri yang nyembelihnya gitu? Ittafaqal fuqaha ala annahu yustahabbu li sahibil udhiyah ayyadbaha udhiyatahu biyadihi. Nah, lihat ya, sepakat ahli fikih bahwasannya bagi orang yang berkorban agar menyembelih hewan korbannya dengan tangan dia sendiri. Faqad kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yudhahi bi kabshayn yadhbahahuma biyadihi. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkorban dengan 2 kabsh, berkorban dengan 2 kambing yang beliau sembelih dengan tangan beliau sendiri. Tadi kan disebutkan nanti ada hadis yang setelahnya itu juga. Ini juga hadis yang tadi ya, awal tadi. Wa yad'u rajlahu ala sifahima zabahahuma biyadihi kan? Wa fil lafdhin zabahahuma biyadihi. Beliau nyembelih dengan tangan beliau sendiri. Jelas? Wa in wakkala. Nah, itu antum bacanya wa in wakkala. Nah, kalau antum sudah terbiasa dengan kitab, nanti jangan bacanya wa in wa kullu. Jangan. Ya. Wa in wakkala ghayrahu, kalau dia wakilkan kepada orang lain, minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin, bidzabah, untuk nyembelihnya tadi, jaza, boleh-boleh saja, bila khilafin bainal fuqaha, tanpa ada khilaf di kalangan para fuqaha. Ikhwan, ana lihat sebagian orang-orang, maaf, yang dinisbatkan sebagai habib ya, kok baca kitabnya berantakan. Ada beberapa video yang baca kitabnya tuh kok kayak gini baca kitabnya. Memang bener, untuk kiai walau alam ya, yang viral-viral itu kadang masih kalah sama kiai-kiai NU tok ya, bukan NU abal-abal juga, maksudnya NU pondok pesantren, kadang lebih bagus bacanya. Jadi tidak setiap wajah Arab itu baca kitabnya bagus. Nah, kalau diwakilkan kepada orang lain, dia mewakilkan kepada orang lain dari kalangan kaum muslimin, yang wakilnya tadi kaum muslimin, boleh saja tanpa ada khilaf di kalangan para ulama, boleh diwakilkan. Namun yang afdal
nyembelih sendiri. Ya. Makanya kalau yang nitip dengan kita ini, insya Allah kita buka, silakan mau nyembelih. Ya. Untuk yang kambing di Darul Hadis yang belian kita ini ada sekitar 8 kambing, 9 sama kambing anak. Untuk yang nitip nanti mereka beli sendiri, nanti katanya ngantarkan, baru terdata sekitar 2 atau 3 orang. Ya. Kayaknya belasan paling tidak yang ada kambing untuk disembelih di sini. Maksudnya itu belasan. Kalau tahun kemarin kan sampai 17 kambing kan. Nah, mungkin itu kita kasih kebebasan mereka. Bahkan ada yang mau nyembelih sendiri, ya silakan. Nanti kita ajari. Dan itu termasuk bagian dari sunnah. Biasanya dokter Vicky nyembelih sendiri kambingnya dia dan yang semisalnya. Untuk kambing insya Allah nanti diantarkan ke kita tanggal 9 hari Arafah. Insya Allah kambing itu sudah berdatangan. Ya. Untuk jaga ya Faiz ya. Jago, tidur situ di kelas. Jangan hilang kambing korban. Wallahu taala. Sebab kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Jadi sudah selesai 1 lembar setengah. Insya Allah selesai. Kalau besok anak 10 hari ini tidak ada kemana-mana di sini. Jadi insya Allah bisa kita melanjutkan kajian-kajian yang ada ini tadi. Naktafi bihadzal qadar.